Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu mungkin perlu dibukakan sebagian supaya bisa melihat ke depan. Baik para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian tentang perubahan dari masa ke masa. Setiap manusia memiliki periodisasi yang berbeda-beda sesuai dengan takdir Allah, ya. Nudawiluha bainan nas. Jadi Allah akan menggilirkan kesejahteraan, ya, kemakmuran di antara umat manusia itu. Kita akan bermain berapa episode dalam kehidupan ini kita tidak tahu karena semuanya memiliki takdirnya sendiri-sendiri. Nah, para jamaah sekalian, seiring dengan saat ini semakin menggeliatnya semua usaha yang dilakukan oleh semua masyarakat, maka senantiasa kita harus mengingat adanya faktor X yang kadang justru sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan dari setiap usaha. Tema tentang mengapa orang gagal dalam usaha sudah saya sampaikan 2 kali pertemuan, ya. Yang pertama surat Al-Qalam, yang kedua surat Al-Kahfi, ya. Jadi apa yang menjadi pijakan saat ini, apa yang disebut dengan profesionalisme dan etos kerja, itu ternyata seringkali orang mengalami kegagalan kemudian tidak tahu sebabnya apa. Ini yang saya sebut faktor X, yaitu faktor agama, di mana orang seringkali meremehkannya. Ya, ternyata justru faktor agama yang menentukan tentang keberhasilan maupun kegagalan seseorang dalam setiap usaha. Nah, perubahan ini supaya menghasilkan yang lebih baik, tidak juga menuju pada kerugian atau mengalami kerugian, maka Allah telah memberikan petunjuknya dalam sebuah surat yang sangat pendek ini. Para jamaah sekalian, kita telah mengkajinya separuh, ya, yaitu syarat iman kemudian amal soleh. Sudah kita pelajari tinggal 2, yaitu al-haq, kebenaran, yang kedua adalah kesabaran, ya. Untuk mengingat supaya pemahaman kita itu komprehensif gitu, ya, dengan yang kemarin. Sekedar kita untuk mengingat, menjembataninya, mari kita lihat di sini tentang langkah-langkah menuju perubahan. Karena setiap perubahan harus dimulai dari dirinya sendiri, para jamaah sekalian. Langkah yang pertama, menjadikan iman sebagai dasar kehidupan, ya. Jadi kalau orang ingin kehidupannya lebih baik, maka amalnya harus berdasarkan iman, ya. Iman menjadi syarat mutlak untuk adanya perubahan. Allah lah yang melakukan perubahan kepada seseorang ini, para jamaah sekalian. Kemudian jika orang ingin masuk surga, maka amalnya harus berdasarkan iman. Silahkan saja berbuat amal soleh itu apa saja. Perintah Allah, perintah Rasul sangat banyak sekali. Tetapi Allah menjadikan iman sebagai dasarnya, ya. Jika orang ingin diperlakukan adil, maka amalnya harus berdasarkan iman, ya. Jika orang ingin balasan yang lebih baik di akhirat, maka amalnya harus berdasarkan iman. Jika orang inginnya amalnya diakui, tidak diingkari, maka amalnya harus berdasarkan iman. Kemudian kita melihat fakta di masyarakat. Banyak orang melakukan amalan-amalan kebaikan, bahkan boleh dikatakan dalam perspektif agama amal soleh, tetapi tidak didasarkan dengan keimanan. Apa yang terjadi? Ya, kita ini sangat sering melihat tetangga kita
saudara kita atau masyarakat yang lain ketika kita punya acara gawe perumahan, memperbaiki masjid, membangun masjid atau jalan atau fasum apa. Oh, orang ini andil. Ya, andil tidak hanya sekedar tenaga. Itu kadang dana juga besar itu, ya. Ada juga ibu-ibu konsumsi dan lain sebagainya. Andil kebaikan ini para jamaah sekalian baik di mata kita semuanya, tapi ternyata ada sisi yang lain yang membuat amal ini menjadi sia-sia. Nah, orang kalau nggak mau tahu ya sudah, sering terjebak ini. Orang seperti ini kalau bicara itu Masya Allah sangat sopan, lembut, baik, sikapnya baik, perbuatannya baik, ya. Tetapi bukan orang yang beriman. Loh, ini kan yang disayangkan para jamaah sekalian. Apa yang terjadi ketika perbuatan amal soleh atau kebaikan itu dilakukan tanpa dasar iman? Maka ini yang terjadi. Kita harus selalu ingat ini. Ya, amal kebaikan itu dijadikan Allah sebagai fata morgana. Orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu tidak mendapatinya suatu apapun. Fata morgana terlihat oleh mata ada, ternyata tidak ada. Kalau kita ingat kasus ini, kita bisa ingat kasus siapa? Kasus asal usul adanya sa'i ketika melakukan haji atau umroh itu, ya. Ini jadi istri Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim, nabi yang soleh, yang mendapatkan gelar apa? Khalilullah, yang paling disayang oleh Allah. Istrinya juga solihah. Tuh, istri solihah itu loh, hanya minta kepada Allah air itu loh, kok enggak begitu cepat diberi? Ya, disuruh apa dulu? Ikhtiar, usaha dulu. Dan ini dua bukit yang itu pada masa itu ya tentunya ya tidak mulus, ya. Ya sekarang aja mulus karena sudah di di lantainya Masya Allah, ya, keramiknya luar biasa itu, ya, sehingga enak kita ini dan gak kepanasan, gak kehujanan, gak keanginan dan lain sebagainya melaksanakan sekarang. Tapi dulu ya naik ke sana sofa marwah terus Masya Allah sampai 7 kali habis tenaganya. Inilah akhirnya menjadi rujukan untuk membangun etos kerja dan profesionalisme itu, ya. Orang-orang Islam yang ingin ikhtiar usaha itu bukan sekali terus berhenti, tapi ambillah manfaat dari istri solihah seorang nabi yang paling disayang oleh Allah ini. Justru ketika minta tidak serta-merta diberi langsung, tapi disuruh ikhtiar dulu, usaha dulu, dan ini 7 kali. Ya, kemudian yang kedua, dihancur leburkan bagaikan debu yang berterbangan. Ini bagaikan debu. Yang berikutnya bagaikan abu yang diterbangkan angin dan hilanglah sudah, tak tersisa sama sekali. Ini adalah sikap Allah terhadap amalan-amalan kebaikan yang dilakukan tanpa dasar apa? Iya, ini banyak sekali apa? Tidak bisa ditutup. Bagaikan abu yang diterbangkan angin dan hilang. Baik, saya lanjutkan para jamaah sekalian. Mengapa orang beriman ini harus beramal soleh? Nah ini, jadi di dalam surat Al-Asr itu bukan, misalnya begini, kalau kita lihat surat Al-Asrnya ini yang pertama, ini wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Setelah kata amanu itu huruf au, bukan au, ya, bukan au. Au itu artinya atau, ini adalah waw, ya, yang menghubungkan, yang mengikat dengan kata kerja sebelumnya. Amanu ini orang beriman yang melakukan amal soleh, yang saling apa? Mengingatkan untuk berpijak menetapi yaitu kebenaran dan
kesabaran. Jadi 4 ini adalah jadi satu karambol ini para jamaah sekalian. Ya, kalau 4-4-nya ini dilakukan, dijamin oleh Allah hidupnya tidak termasuk minal khosirin fid dunya wal akhirah. Para jamaah sekalian, mari kita lihat mengapa orang mukmin ini harus beramal soleh. Ini agar mendapat kehidupan yang lebih baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti akan mengubah kehidupan yang dirasa saat ini masa pandemi. Ya, setelah mungkin ada orang yang merasa dilengser dari jabatannya, di PHK atau di resign atau kehilangan ya harapan untuk mencari pekerjaan, maka ini ya yang menjadi pijakan, jadilah orang beriman yang selalu melakukan amal soleh, biar Allah yang mengatur perubahan kehidupan kita ini. Para jamaah sekalian, seringkali kok kita ini kadang-kadang juga terjebak keinginan-keinginan, ingin berubah begini begitu ya, ternyata yang kita dapatkan bukan begitu gitu loh. Itu sama dengan kita menginginkan anak kita jadi dokter, ya sudah kuliah di kedokteran, ternyata setelah sarjana tidak kerja di kedokteran, dia ternyata malah berwira swasta, sukses dia, tapi bukan di bidangnya. Ada apa? Nah ini loh para jamaah sekalian, antara keinginan manusia dengan keinginan Allah itu belum tentu ketemu ya. Kita boleh memiliki cita-cita ya, cita-cita dan ikhtiar usaha, tetapi laki-laki yang menentukan adalah Allah. Ini kemudian yang kedua, agar hidup bahagia. Orang-orang beriman dan beramal soleh bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ya, kebahagiaan kira-kira apa ya? Mungkin kita juga mempunyai keinginan, harapan, cita-cita bahagia itu begini, tapi mungkin Allah itu lain memberinya. Ada orang yang dibahagiakan dengan kesehatan, ada orang dibahagiakan dengan apa? Keturunan yang banyak tapi soleh dan solihah. Ada orang nggak diberi keturunan, nggak diberi jabatan ya, tapi diberi ilmu luar biasa, sampai keluarga ini profesor, doktor S3 semua, anak-anaknya semuanya ya, tapi nggak punya jabatan mungkin, tapi nggak punya harta juga mungkin, hartanya pas-pasan ada, tapi yang namanya ilmu ini luar biasa. Sebaliknya ada, nggak diberi ilmu, nggak diberi anak, tapi diberi harta yang banyak loh. Yang seperti begini ini para jamaah sekalian, kadang kita perlu muhasabah. Ada apa? Saya ini sudah bekerja mati-matian kok nggak kaya-kaya? Saya sudah ikhtiar untuk punya anak, sampai ke terapis, sampai ke dokter, apa kok tidak diberi anak? Ya, ini harus menjadi bahan antara keinginan manusia dengan kehendak Allah. Ini mungkin pada saatnya orang itu akan ditakdirkan seperti ini ya, karena Allah itu maha tahu, sebagaimana kita yang pelajari surat apa? Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 27. Lau basatawu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadarim ma yasha innahu bi ibadi khabirum basir. Karena Allah itu tahu dengan orang ini, keinginannya punya anak, dan anak yang diinginkan mesti laki-laki dia ya, tidak diberi laki-laki tapi diberi perempuan. Kenapa? Karena kalau laki-laki nanti labalau, jadi melampaui batas. Labago ini mungkin bisa dalam ucapan semacam apa ya, ledekan, ejekan kepada teman-teman yang lainnya yang punya anak perempuan ya. Oh, sampean itu enggak jantan itu, makanya anaknya perempuan semuanya. Nah, kesombongan yang seperti begini inilah ya, yang sama yang kita pelajari kemarin. Orang berusaha ya, kemudian sombong, maka ternyata apa yang dibangga-banggakan itu dihancur leburkan oleh Allah, yaitu kebunnya. Surat Al-Kahfi. Tuh. Ana aksaru minka malan wa azu nafaron. Hartaku lebih banyak,
pengikutku lebih hebat daripada kamu. Loh, ini kan sama, olok-olokan ya. Ini saja sudah dolim seperti ini. Kalian itu enggak jantan itu, makanya anaknya perempuan semuanya. Lihat aku ini, anakku laki-laki semuanya. Kadang orang enggak ngerokok saja dikatakan itu apa? Masya Allah, julukannya kok jelek gitu ya. Ya, sementara yang ngerokok itu gentleman. Wah, ini laki-laki tulen. Yang enggak ngerokok, Masya Allah, sebutannya kadang-kadang memprihatinkan. Yang begini-begini ini kadang-kadang orang itu tidak menyadari. Ya, tidak menyadari. Sementara Rasul mengingatkan, orang bisa tergelincir hanya dengan satu kata ke dalam neraka. Ya. Sementara kalau di surat Al-Kahfi kita pelajari kemarin, orang ini mengatakan hartaku lebih banyak, anak buahku lebih hebat. Hanya itu saja dia. Sudah, apa yang dibanggakan hancur lebur semuanya. Ya, saya juga mempelajari dari lingkungan. Kadang orang itu membanggakan dengan anak. Ya, anak ketika sukses bekerja, penghasilannya besar, bisa membangun rumah, bisa membangun macam-macam gitu ya, ruko dan sebagainya, kemudian juga membeli kendaraan yang mahal, ya, di mana-mana orang itu disepelekan dan lain sebagainya gitu ya, merasa wah dan sebagainya. Gampang saja Allah itu menjatuhkannya. Diapakan kira-kira? Anaknya itu dimatikan. Begitu dimatikan, ludes semuanya, mobil aja nggak bisa. Siapa yang mau manasi? Nggak ada. Siapa yang bayari pajak rumah yang banyak itu? Nggak ada. Kenapa? Orang tuanya tidak memiliki pekerjaan tetap. Ini tuh sudah tanda-tanda para jamaah sekalian. Kalau sudah seperti begitu ini, nudawiluha bainan nas. Oke lah, saat ini diangkat di atas, bola bulat, putar dia ke bawah. Dengan cara gimana? Diambil dia. Sama dengan tanda-tanda hari kiamat, maka kebodohan akan merajalela. Nah, apakah mereka tidak berilmu? Ilmu telah dicabut oleh Allah. Dengan cara gimana? Pemilik ilmunya dimatikan. Sehingga orang-orang itu mengangkat pemimpin tidak berilmu, ketika berfatwa sesat dan menyesatkan. Itu loh tanda-tanda akhir zaman dalam hadis Rasul, para jemaah sekalian. Baik, selanjutnya yang ketiga, orang beriman ini harus beramal soleh agar menjadi makhluk yang terbaik, khairul bariyah. Masya Allah para jemaah sekalian. Dan ini jarang dilirik oleh orang gitu ya. Maka kalau kita ini mengaku sebagai orang yang beriman, planning, agenda, amal soleh itu harus ada para jemaah sekalian ya. Al-malu wal banun zinatul hayat. Awas sudah ingatkan ini surat Al-Kahfi ini ya. Harta, anak-anak semuanya adalah perhiasan hidup. Menyenangkan memang semuanya, membuat kita lalai, membuat kita sibuk, membuat kita takasur dan lain sebagainya. Tapi apa Allah sebutkan berikutnya? Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Kalau kalian tahu sesungguhnya amal soleh yang bahagia terus menerus continuous dilakukan itu lebih baik di sisi Allah pahalanya dan lebih baik menjadi harapan manusia. Orang kalau ingin memiliki harapan yang baik di sisi Allah, ya ini Allah tunjukkan amal soleh yang terus menerus. Puasa kalau nggak bisa ayamul bid paling tidak kena Senin dan Kamis. Syukur-syukur bisa ayamul bid. Ayamul bid ini nilai ya puasanya itu sama dengan puasa dahar, puasa setahun lamanya. Masya Allah para jamaah sekalian ya. Kemudian ada puasa Ramadan plus 6 hari bulan Syawal, nilainya juga sama dengan setahun. Lah yang begini-begini ini loh para jamaah sekalian yang mestinya kita rebut itu. Kenapa? Umur kita ini loh persoalannya nggak panjang.
Makanya yang itu ada kelipatan-kelipatan itu ayo kita ambil, ya. Paling tidak pertama dijadikan rutinitas kita, ya. Seperti apa? Sedekah, infak, fisabilillah, kalau dibalas Allah bisa 10 kali lipat atau 700 kali sampai 700 kali. Ini mari kita ambil, termasuk Ramadan, berebut yang namanya Lailatul Qadar. Itu dicanangkan yang seperti begini ini, ya para jamaah sekalian. Seperti orang sudah tua, ya sakit-sakitan atau nggak punya dana, mau pergi haji, rebut apanya? Nilai hajinya. Gimana kita merebut nilai haji tanpa pergi haji? Karena kita sudah tua, ya nggak punya dana, apalagi sakitan. Gimana ini nilai haji dan umroh dapat kita raih? Caranya gimana? Setelah sholat fajar jangan pulang di masjid, ya silahkan ngaji atau ada kajian, ya atau zikir sampai nanti syuruk. Ya begitu sudah matahari terbit, sholat 2 rakaat, kalau diridhoi Allah nilainya sama dengan apa? Haji dan umroh. Nah yang begini-begini ini kan mestinya kan menjadi aktivitas rutin kita yang sudah tua-tua ini para jamaah sekalian, apalagi sudah pensiun, mohon maaf ya, sudah pensiun, ya bolehlah nanti dengan cucu, tapi setelah suruk lah, setelah pulang dari masjid gitu ya. Nah ini kalau bawa cucu ini kadang-kadang repotnya, terus cucunya minta pulang, nggak jadi ikut suruk gitu ya, dan lain sebagainya. Ya ini beberapa ujian-ujian Allah seperti begitu, agar menjadi makhluk yang terbaik. Kemudian kita masuk yang ketiga, mengikuti petunjuk kebenaran, yaitu Al-Quran sebagai kebenaran. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Makanya Quran sering disebut dengan Al-Haq, ya, bahkan juga An-Nur, tidak sekedar Huda wal Furqon gitu ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqon, kadang tibyan, kadang mauidho, ada tadhkira dan lain sebagainya, ada zikr dan lain sebagainya, sebutannya banyak sekali Al-Quran itu ya para jamaah sekalian. Ini Quran sebagai kebenaran. Setelah beriman, melakukan amal soleh, kemudian apa? Berpijak atau mengikuti Al-Quran ini, agar apa? Ini para jamaah sekalian, agar dapat petunjuk. Karena Allah sudah mengatakan dengan kitab itu, dengan Quran itu, dia Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya. Ini yaf'alu mayasya yahdi mayasya. Kalau Allah memberikan petunjuk bagaimana? Ya dengan Quran. Makanya orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu yufaqihu fiddin, dipahamkan dia tentang agamanya. Bagaimana Allah memahamkan? Ya Allah itu karena yaf'alu mayasya, cukup hanya kun fayakun. Ya, orang itu gampang menerima pemahaman, belajar dari kajian seperti ini. Buka di YouTube ada penceramah A B sampai Z, dia gampang menerima. Ya, ada kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang dahulu, dia punya bekal ya sedikit bahasa tapi dimudahkan oleh Allah. Loh ini para jamaah sekalian, kalau Allah menghendaki itu, Allah memudahkan untuk memahami tentang agama ini, ya yufaqihu fiddin, ya, jadi kita menjadi mudah memahaminya para jamaah sekalian. Karena bagaimanapun ilmu kan sumbernya dari Allah. Wa 'allamal insana malam ya'lam. Manusia kan nggak tahu apa-apa, Allah yang mengajarinya. Ketika Adam diajari oleh Allah, tentang sejagat ini apa saja tahu dia. Ya, malaikat yang nggak diajari menjawab, la ilma lana illa ma'alam tanah. Kami nggak punya ilmu ini untuk ngajari siapa? Adam. Ya, kecuali ilmu yang telah engkau berikan saja. Yang belum diberikan, yang nggak tahu dia. Adam diberi, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah yang ngajari Adam. Setelah diajari, sampaikan ke malaikat, bisa dia. Ya, asalnya manusia betul-betul tidak
tahu, tidak mengerti, manusia itu bodoh. Ya, wa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Ini surat An-Nahl ya 78 menyebutkan manusia dikeluarkan dari rahim seorang ibu, ya, dikeluarkan oleh Allah itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, nggak ngerti apa-apa, nggak paham apa-apa. Makanya diberi 3 potensi: pendengaran, penglihatan, dan hati, agar dengan 3 potensinya itu digunakan dengan baik. Nah, untuk menggunakannya dengan baik, Allah telah memberikan petunjuknya, yaitu di surat Al-A'raf 179. Pendengaran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, penglihatan untuk memperhatikan, meneliti, mengkaji, dan seterusnya, mengobservasi tentang apa? Fakta-fakta ciptaan Allah. Hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau sudah begitu, Allah tutup dengan kata-kata apa? La'allakum tashkurun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi orang mengerti itu enak para jamaah sekalian. Ya, orang bodoh disebut masyarakat jahiliyah sebelum apa? Sebelum memahami tentang petunjuk Allah dan Rasulnya ini, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, bisa sekali-kali lah coba nanti malam coba buka YouTube, buka potret masyarakat tradisional di dunia, masyarakat jahiliyah. Coba lihat pakaiannya, ya, minimalis, budayanya rendah, ya, hidup itu ya cari makan untuk hidup, gitu saja. Jadi apa? Hidup ini untuk mencari makan saja. Tidak ada ibadah, tidak ada agama. Ya, mereka rumahnya di gua-gua. Kalau nggak begitu di tenda-tenda yang dibuat itu. Tapi kalau mereka ada yang disentuh oleh agama, saya lihat lain dia. Sama. Mereka posisinya juga rumahnya di gua atau di tenda-tenda darurat yang dibuat itu, di daerah-daerah padang pasir dan sebagainya, tapi mereka sholat. Mereka kalau ketemu itu salam. Mereka ceria antara satu dengan yang lainnya. Saya bandingkan dengan yang kutikahan, hitam, ya pokoknya nggak bisa dibayangkan lah, begitu ya. Kasihan kita sebenarnya, tapi karena tidak dapat petunjuk itu, ya, maka dari itu kehidupan jahiliyah itu memprihatinkan sebenarnya para jamaah sekalian. Kalau di Quran disebutkan masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok yang bermusuh-musuhan, ya, antara satu dengan yang lainnya, ya, karena mereka itu inginnya yang paling unggul di antara kaum-kaum itu. Maka setelah mereka ini masuk Islam, beriman oleh Allah, maka dirahmati, hatinya disatukan, maka mereka dijadikan saling mencintai antara satu yang lainnya seperti saudara, seolah-olah dulu kaum yang bermusuh-musuhan itu tidak pernah dialami. Inilah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah. Ya, saya lanjutkan para jamaah sekalian, agar terhindar dari azab Allah, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Nah, ini sebenarnya adalah petunjuk yang lain para jamaah sekalian. Tanda-tanda orang mau diadab Allah adalah orang yang tidak mau mengikuti apa? Petunjuk Al-Quran. Ini petunjuk yang lain ini, ya, petunjuk yang agar terhindar dari adab Allah, maka orang harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, kalau kita melihat ada orang nggak segera mengikuti petunjuk Al-Quran, dipastikan tinggal nunggu waktu, dia akan diadab oleh Allah dengan tiba-tiba dan dia tidak menyadarinya. Masya Allah para jamaah sekalian, ya. Ini kemudian berikutnya, setelah beriman, melakukan amal soleh, berpijak pada kebenaran, sekarang harus juga sabar. Untuk apa mereka harus sabar? Ini yang pertama,
agar selalu dalam bimbingan Allah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Loh, ini para jamaah sekalian, orang kalau sudah dikawal oleh Allah, dipimpin oleh Allah, ya insya Allah ya dia tidak akan celaka, tidak akan sesat, tidak akan bermasalah. Itu la khaufun alaihim walahum ya zanun. Ya, ini mereka harus sabar. Kemudian yang kedua, agar mendapat sholawat, rahmat dan petunjuknya. Ini surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan. Ini terjemah dari Departemen Agama ini. Sholawat sholawat diterjemahkan dengan keberkatan. Ya, saya jadi kalau ingat terjemahan keberkatan gini, kalau diundang tetangga pulang mbak berkat gitu ya. Jadi keberkatan di sini sebenarnya maknanya adalah kesejahteraan. Seperti dalam sholawat Ibrahim itu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Itu ya Allah, sejahterakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau telah mensejahterakan Nabi siapa? Ibrahim dan keluarganya. Nah, ini dilimpahi sholawat, ini jamak, ini keberkatan demi keberkatan mestinya begitu, tapi diterjemahkan seperti ini, keberkatan yang sempurna atau kesejahteraan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah, 3 loh para jamaah sekalian. Ya, dikunci oleh Allah dengan apa? Iman dan sabar. Ya, maka ujian Allah sebanyak berapa ini? Yang pertama ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, 5 macam loh ujian Allah ini. Orang yang tahu ini ditimpa kayak apapun bentuknya ya, termasuk sekarang ini ya, mungkin ada daerah-daerah yang saat ini kena bencana alam gitu ya, ketakutan, longsor, banjir ya dan sebagainya karena musim hujan gitu ya. Itu ketakutan-ketakutan seperti begini bukan dihadapi dengan ketakutan ya, menghadapinya dengan apa? Sabar, biar Allah yang mengatasi persoalan kita. Makanya ditakut-takuti itu bukan untuk ketakutan, ditakut-takuti itu supaya dia merespon petunjuk Allah, sing sabar. Kira-kira mau sabar atau bertahan pada ketakutan? Ini loh para jemaah sekalian ya, dibikin kelaparan ini, makan sudah nggak bisa 3 kali nih, 1 kali 1 hari. Apakah takut yang dikedepankan? Tidak, tapi kesabaran. Maka dari itu Allah mengingatkan karena kemiskinan ini, la taqtulu auladakum khosyata imlak, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut menderita, takut sengsara. Apa jaminan Allah? Nahnu narzukuhum wa iyyakum, kamilah yang menjamin rezeki anak-anak kalian, juga kalian sebagai orang tuanya. Maka kalau orang tua mati, itu rezekinya putus enggak? Rezeki anak enggak akan putus. Makanya orang itu menjadi salah ketika berpikir bekerja mati-matian hanya untuk memberikan warisan 7 turunan. Duh, padahal turunannya itu punya takdir sendiri di sisi Allah itu. Ya, para jamaah sekalian, saking berpikir kesejahteraan untuk 7 turunan ini, pada akhirnya banyak orang itu terjebak pada dosa-dosa. Ya,
Ini para jamaah sekalian. Maka dari itu orang-orang yang sudah dapat pekerjaan tetap dan sebagainya itu betapa nyamannya dengan jaminan setiap bulan itu, kalau masih bisa berkreasi usaha yang lain dapat tambahan lagi, mestinya itu adalah dipakai untuk fastabikul khairat, untuk fisabilillah. Jangan dikira kalau kita kaya begitu meninggal anak kita akan jadi orang kaya. Nanti dulu kalau Allah itu yasha, mengendaki. Kalau tidak, pas gilirannya nudawilu bainan nas, ya, aku pergulirkan kesejahteraan, kemakmuran itu pada semua orang. Tiba-tiba bapaknya mati, ibunya mati, rezeki, ya, rezeki tiban ini, warisannya banyak. Apakah bisa bertahan lama? Belum tentu. Saya melihat seringkali banyak orang tua yang sudah usaha sukses, ya, punya restoran ini itu dan sebagainya, anaknya jumlahnya tidak hanya 3, lebih dari 3, tidak satu pun yang ingin mewarisi kerja di restoran. Ngurusi restoran itu nggak mau, ngurusi hotel itu nggak mau, bahkan sampai ada warung yang laris sekali, warung nggak mau ngurusi. Kenapa? Aku ingin jadi guru aja, aku ingin jadi politikus saja. Jadi aset orang tua yang dulu dikembangkan sampai kaya raya itu langsung serp begitu orang tuanya meninggal. Para jamaah sekalian, apakah kita juga pernah melihat itu? Ternyata apa yang diusahakan mati-matian oleh orang tua tidak dilanjutkan oleh anaknya karena anaknya tidak punya minat. Para jamaah sekalian, Allah itu sangat adil para jamaah sekalian. Ketika sederet lokasi ini misalnya gitu ya, di kampung, di tengah-tengah masyarakat, ini ada warung laris sekali, sangat laris sekali. Yang di sini itu biar pet semuanya. Ya, rezekinya kadang banyak, kadang sedikit, tapi yang di sini dipastikan laris sekali. Begitu Allah ingin menggulirkan kesejahteraan pada mereka semuanya, ini pemiliknya dimatikan oleh Allah. Anaknya banyak, tapi anaknya tidak ada yang mau ngurusi ini semuanya. Jadilah apa? Tutup. Bangkitlah giliran saudara-saudaranya ini yang dulu biar pet sekarang biar semuanya. Oh, ini loh, kalau Allah itu mengendaki itu hanya kun fayakun. Saya sering kali memperhatikan itu para jemaah sekalian. Oh, ini dimatikan, lampunya cahayanya redup. Ya, kenapa kok redup? Supaya yang lainnya itu keluar cahayanya, bersinarlah usahanya ini. Sudah cukup, makanya kita punya unen-unen. Orang Jawa itu kan unen-unen, ular-ular. Ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Enek mongsoni. Mongso masa jaya, masa takdir Allah runtuh, masa sehat, masa sakit, masa pintar sampai profesor doktor, ada masa pikun sampai menyebut nama anaknya aja nggak tahu. Keluar rumah itu loh, pulang nggak tahu rumahnya. Loh, profesor ada masa jaya, masa berkilau bercahaya, tapi ada masa redup. Itulah yang Rasulullah ingatkan 15 abad yang lalu, igtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datangnya yang 5. Apa saja itu sudah 15 abad yang lalu, tapi ini sekarang jarang sekali kita dengarkan. Ya, di ceramah-ceramah jarang ini. Ya, ingat ya, masa hidup kita sebelum datang kematian, masa muda sebelum masa tua, sehat sebelum sakit-sakitan, kita ini longgar bisa berbuat apa saja sebelum sempit, nanti pakai krek atau pakai alat-alat tempel, bahkan mendengar aja pakai alat, betapa susahnya, melihat aja pakai kacamata besar tebel, begitu lepas kita bingung mencari-cari. Sebelum itu semuanya terjadi. Ya, masa sehat sebelum sakit,
sakitan. Semuanya harus menjadi pembelajaran. Makanya keluarga, dalam pendidikan keluarga itu ada upaya orang tua untuk menyiapkan yang 5 itu. Kalau dia digilir sebagai keluarga yang miskin pasca kematian orang tua sudah mendidiknya. Kalau kamu digilir oleh Allah, ujiannya dimiskinkan, apa yang harus kamu lakukan? Maka orang tua apa? Menghadirkan uswah hasanah dari siapa? Pola hidup al-anbiya wal mursalin. Siapa di antara para nabi rasul itu yang hidupnya betul-betul miskin, bahkan sakit-sakitan? Atau sebaliknya, kalau kamu nanti anakku sebagai orang yang kaya raya, ini ada profil orang yang kaya raya. Siapa? Nabi Sulaiman. Kamu yang ganteng seperti ini, ada Nabi Yusuf. Dijelaskan, mereka semuanya minas solihin, mereka adalah semuanya orang-orang soleh. Yusari'una fil khairat, selalu segera berbuat kebaikan. Nah ini ya, jadi kisah teladan para nabi dan rasul ini jarang menjadi rujukan untuk mendidik generasi sekarang. Kenapa? Karena generasi milenial ini selalu saja ingin mencontoh yang wah-wah itu loh, ya, yang wah-wah, Hollywood lah, Bollywood lah, ya, atau apa, atau konglomerat paling kaya di dunia, ingin kaya mendadak macam-macam. Ini yang diincar. Makanya orang tua harus kenceng ngajari sirah nabawiyah. Insya Allah menginspirasi, memotivasi kalau dibarengi oleh orang tua dengan apa? Kesuri tauladanan. Ayo, prihatin kita banyak orang puasa, diajak puasa. Ayo malam, sholat malam, diajak, nggak usah keluyuran semuanya. Ya, ayo jamaah, ayo kajian. Ayo kalau ultahnya datang, kita bikin sesuatu. Ayo ke tempat yatim piatu. Loh, itu kalau yang memulai siapa? Orang tua. Insya Allah anak-anak tergiring itu untuk pendidikan keluarganya ini lebih baik, ya, karena orang tua peduli, ya, selalu membisikkan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah ini seringkali saat ini sedang dilupakan banyak orang gitu. Ya mohon maaf saja. Anak-anak di madrasah silahkan tanya saja. Madrasah loh ini, tanyakan jumlah nabi rasul ada berapa, tanyakan saja. Kenalkah dengan nama nabi ini? Siapa dia? Nah kalau dia hanya tahu nama tapi tidak tahu keteladanan yang dituliskan di Quran atau di hadis-hadis itu, apa artinya? Iya kan para jemaah sekalian? Ya, Nabi Ibrahim disebut-sebut terus, apa sih? Ya, pendidikan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim pernah saya sampaikan di sini, yaitu kecerdasan spiritual dan kesadaran diri. Ya, itu yang pernah saya sampaikan di sini. Saya kira itu para jamaah sekalian yang hari ini mempelajari cukup bagus temanya ini, sehingga bisa menginspirasi sampai yang terakhir saya merah itu ya, supaya pada gilirannya kalau ditakdirkan generasi kita ini kok tiba-tiba dimiskinkan oleh Allah, itu karena bisa jadi karena Allah yang menghendaki kita diuji dengan kemiskinan. Yang kedua bisa karena kesalahan kita, ini kesalahan kita kalau bisa itu ya, apa? Tidak memuliakan anak yatim, tidak peduli orang miskin, kemudian memakan harta pusaka warisan dengan cara yang tidak benar, cintanya kepada harta duniawi keterlaluan. Saya kira itu para jamaah sekalian hari ini, semoga kita mudah memahaminya, mudah mengamalkannya, sekaligus mudah mengajarkannya. Amin, Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.